Mobilitas mengacu pada perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, bahkan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Mobilitas pada pengertian penduduk mengacu pada pergerakan geografis orang-orang di mana telah terjadi perubahan tempat tinggal. Pergerakan orang-orang di tingkat geografis yang lebih kecil merupakan faktor penting dalam perubahan populasi di tingkat lokal dan paling baik diukur menggunakan data sensus yang tersedia setiap 10 tahun sekali. Mobilitas penduduk ini biasanya dikarenakan dari persebaran penduduk yang tidak merata. Lebih lengkapnya ada di video ini. Tonton video ini sampai habis. Stay tune guys. Mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Penduduk melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasannya, melakukan mobilitas sangat beragam, tetapi pada umumnya karena alasan ekonomi. Karakteristik ruang dan sumber daya yang berbeda pada tiap-tiap wilayah di Indonesia mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas tersebut mencakup pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar ruang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian menurut para ahli. Menurut Matra, pada tahun 1984, mobilitas penduduk horizontal atau geografis meliputi semua pergerakan movement penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, pula batas wilayah dan perwilayaan yang umumnya digunakan dalam batas administrasi, misalnya kabupaten, provinsi, kecamatan, kelurahan, atau pedumuhan. Jenis mobilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mobilitas permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Biasanya seseorang yang melakukan migrasi ini disebut dengan migran. Dan biasanya juga seseorang yang melakukan migrasi ini akan mendapatkan sebidang tanah untuk membuat rumah atau membuat tempat tinggal. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk melintasi antar negara atau batas negara dengan tujuan meratakan atau melaksanakan tugas negara yang diharuskan berpindah tempat tinggal. Jenis-jenis migrasi ini ada 3. Yang pertama ada imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya nomor 3 itu ada remigrasi. Remigrasi adalah berkembalinya penduduk ke negara asalnya atau tempat tinggalnya. Yang ketiga, mobilitas nasional. Mobilitas nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah, provinsi ataupun kota dalam suatu negara. Jenis-jenis mobilitas ini ada 4. Yang pertama ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari yang padat penduduk ke tempat yang jauh penduduknya. Biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang kedua itu ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang biasanya disebabkan oleh mencari pekerjaan ataupun pendidikan. Selanjutnya ada ruralisasi. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Dan terakhir ada sirkulasi. Sirkulasi adalah perpindahan penduduk tidak tetap atau sementara, tapi ada pula yang berpindah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada mobilitas permanen. Non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah mobilitas atau perpindahan penduduk yang tidak menetap. Biasanya disebabkan oleh pekerjaan yang pulang pergi atau bolak-balik. Di sini ada 2, yaitu mobilitas bolak-balik atau mobilitas harian dan mobilitas berlangsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab mobilitas. Mobilitas penduduk dalam melakukan mobilitas bukanlah semata-mata berpindahnya tempat saja, tapi hal tersebut dilakukan karena dorongan dari 2 faktor. Yang pertama faktor penarikan, yang kedua faktor pendorong.
Yang pertama, faktor penarikan, yaitu berpindahnya seseorang ke daerah tujuan. Faktor penarikan yaitu yang pertama, kesempatan bekerja. Sesuai dengan latar belakang profesinya dibandingkan jika berada di daerah aslinya. Yang kedua, kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kesempatan untuk memperoleh pendidikan atau pelatihan. Yang keempat, penyediaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berbasis atau yang baru dilihat dari berbagai sisi. Yang kedua yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu perpindahan penduduk dari daerah asal dimungkinkan oleh adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan dalam sumber daya alam. Yang kedua, hilangnya mata pencarian. Yang ketiga, diskriminasi yang bersifat penekanan atau penyisihan. Menurut para ahli, Abidin 2010 yaitu menyatakan faktor pendorong dan penarikan ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, yang pertama yaitu faktor pendorong yang positif. Faktor pendorong yang positif yaitu para migran yang ingin mencari atau menambah pengalaman di daerah lain. Faktor pendorong yang negatif yaitu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup terbatas dan lapangan pekerjaan terbatas pada pertanian. Terus faktor penarikan, yaitu ada yang positif juga dan ada yang negatif. Faktor penarikan yang positif yaitu daerah tujuan memiliki sarana pendidikan yang memadai dan lebih lengkap. Nah, sedangkan yang negatifnya yaitu adanya lapangan kerja yang lebih bervariasi, kehidupan yang lebih mewah sehingga apa saja yang diperlukan akan mudah didapatkan di kota. Contoh dari mobilitas ini, penduduk misalnya Pak Beni bekerja di Jakarta sedangkan tempat tinggalnya di kota Tangerang. Berkat kemajuan sarana transportasi, jarak antara kedua kota tersebut tidak disarankan terlalu jauh sehingga menjadi bagian daripada dinamika penduduk. Oleh sebab itu, terjadi aktivitas pergi pagi untuk bekerja dan pulang sore tanpa harus menginap di Jakarta. Terima kasih. Perpindahan pulang. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan Yang kedua, bertemakan atau berjudul yaitu mobilitas. stay tune, guys. Nah, itu